Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul ghufran, syahrus siyam, syahrul mutahhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala fi hadithil qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang ke-9 di dalam kalender Hijriyah. Dan Ramadan dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan di bulan Hijriyah. Ramadan berasal dari kata romad yang berarti panas yang menyengat, panas yang membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari pada bulan itu di Jazirah Arabia jauh lebih menyengat dan jauh lebih membakar dibanding bulan-bulan yang lain. Berkaitan dengan itu, Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan innama sumya ramadhana li annahu yarmidud dzunub ay yakhriquha bil a'malis shalihah. Disebut demikian panas yang membakar li'annahu yarmidud dunub, karena Ramadan itu membakar dosa-dosa. Ayyakhriquha bil a'mali shalihah, membakar dosa-dosanya adalah dengan banyaknya mengerjakan amal-amal soleh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh para ulama, Ramadan juga sering disebut sebagai tarbiyatun nafs, bulan pendidikan jiwa. Disebut juga Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan, disucikan oleh Allah dari dosa dan maksiat. Karena itu di dalam bulan Ramadan umat Islam dididik oleh Ramadan sejak fajar hingga maghrib untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Padahal makan dan minum dan berhubungan suami istri itu adalah hal yang halal dan dibolehkan di hari-hari yang lain. Di malam hari kita ditarbiyah dengan sholat tarawih dan tadarus dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita dilatih pada siang hari untuk merasakan lapar dan haus, namun kita masih akan berbahagia ketika berbuka. Berbeda halnya dengan fakir dan miskin yang mereka lapar dan haus, akan tetapi mereka belum tentu akan ada yang dimakan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk di dalamnya adalah kita dilatih kesabaran agar tidak mudah marah, tidak mudah putus asa tatkala kita menghadapi ujian-ujian hidup. Karena itu di dalam sebuah hadis ditegaskan as-saumu nisfus sabr, as-sabru nifsul iman. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran dan kesabaran itu adalah separuh dari keimanan.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, banyak amalan ibadah yang oleh Allah melalui Rasulnya diberitahukan besarnya pahala. Namun khusus siam Ramadan, Allah sendiri yang akan membalasnya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Imam Ghazali di dalam kitabnya itu mengutip hadis qudsi bahwa tiap-tiap amal perbuatan itu adalah akan dilipat gandakan balasannya sampai 10 kali lipat hingga sab'i mi'ati dhifin hingga 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali pahala siyam Ramadan. Fa innahu li, maka siyam Ramadan itu mereka berpuasa karena aku, kata Allah, wa ana adzibi, maka aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kesabaran umat Islam dalam menjalankan ibadah siyam Ramadan, menahan lapar, haus dan dahaga di siang hari, dan andai kata pun tatkala di siang hari itu sangat merasa kehausan, kita masuk ke kamar, tidak ada orang yang tahu dan tidak ada orang yang melihat, namun semua itu tidak dilakukan oleh kita karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena kesabaran umat Islam itu di dalam menahan lapar dan haus dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, maka Allah melalui Al-Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 10 menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu ibadah siam Ramadan yang kita tunaikan dari tahun ke tahun tentu harus memberikan pendidikan yang positif terhadap diri kita dan juga terhadap masyarakat. Pendidikan yang positif yang pertama bisa kita lihat adalah membentuk pribadi yang dekat kepada Allah, sebab ibadah puasa yang tahu hanya diri kita dan Allah. Meskipun ada peluang tatkala kita bisa minum di siang hari tanpa ada orang yang melihat, karena kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, maka kita tidak pernah akan melakukannya. Sehingga orang yang terdidik oleh Ramadan insya Allah menjadi manusia-manusia yang waro, manusia-manusia yang sangat hati-hati. Jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang belum tentu halal dan haramnya itu akan kita tinggalkan. Lalu pendidikan positif yang kedua bulan Ramadan itu adalah Ramadan mendidik kita sehingga kita menghilangkan rasa tamak dan rakus terhadap harta, kedudukan, jabatan, termasuk terhadap harta orang lain. Terhadap harta dan milik orang lain, terlebih harta milik rakyat atau milik publik, tidak tertarik untuk mengambil atau memilikinya. Ia tahu diri bahwa mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak halal itulah hukumnya haram. Sehingga orang yang terdidik Ramadan seharusnya dan sudah menjadi wajibnya tidak pernah akan korupsi dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang terdidik oleh Ramadan maka lebih cenderung zuhud, lebih cenderung mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, karena dunia adalah sementara dan akhirat selamanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lalu yang ketiga, pendidikan positif yang ketiga kita diterima Ramadan adalah menjadi lebih peduli terhadap kaum fakir, kaum miskin, anak yatim. Karena itu Allah melatih kita di ujung Ramadan, di akhir Ramadan, Allah mewajibkan kepada kita yang mampu, yang memiliki lebih dari apa yang dimakan pada hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana Nabi bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri tuhrotat
lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Diwajibkannya zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath adalah untuk membersihkan perkara-perkara yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji. Wa tu'matan lis masakin, dan zakat fitrah itu untuk memberi orang-orang makan orang-orang miskin. Berkaitan dengan zakat fitrah, yang membedakan zakat fitrah dengan waktunya adalah tatkala zakat itu dikeluarkan sebelum sholat, maka itu akan diterima dan itu adalah merupakan zakat. Akan tetapi kalau dikeluarkan setelah dilakukan sholat Idul Fitri, maka itu bukanlah zakat, akan tetapi menjadi sedekah biasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini ingin saya sampaikan berkaitan dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu masuk Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah yang namanya i'tikaf. Dalam hadis disebutkan hatta tawaffahullah azza wa jalla, hingga akhir hayatnya Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Dan i'tikaf itu kemudian diikuti oleh istri-istri Rasul. Kenapa Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf? Dan pernah suatu kali beliau tidak beriktikaf, maka kemudian beliau beriktikaf di bulan Syawal selama 20 hari. Sebagaimana Allah di dalam firman-Nya menegaskan, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kalian, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama kemudian menegaskan bahwa khususnya Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan 1000 bulan ini, beliau mengatakan bahwa 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Innal ibadata khairu minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha. Bahwa ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya itu lebih baik daripada ibadah biasa yang tanpa malam Lailatul Qadar itu selama 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu mari kita renungkan ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Zuhri. Beliau mengatakan, ajabal linnasi tarakul i'tikaf. Aku heran kepada orang-orang yang meninggalkan i'tikaf. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai' wa yatrakuhu. Rasul itu terhadap hal yang sunnah kadang beliau melakukan dan kadang juga beliau meninggalkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasul agar yang sunnah itu tidak dianggap wajib oleh umatnya kelak di kemudian hari. Walam yatruk al-i'tikafu mundu dakhalal Madinah. Namun berkaitan dengan ibadah i'tikaf, beliau sejak masuk kota Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ila an mata, hingga diri beliau itu wafat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. I'tikaf itu gampang sekali karena rukunnya yang pertama adalah niat. Niat beriktikaf di dalam masjid, dan masjidnya adalah masjid yang biasa dilakukan untuk salat Jumat. Yang kedua, diam, tidak melakukan apapun, itu sudah termasuk iktikaf. Apalagi ditambah sholat, ditambah membaca Al-Quran, ditambah dengan hal-hal yang lain. Namun Allah melalui Al-Quran Al-Baqarah 187 menegaskan bagi orang-orang yang iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bersenang-senang dengan istri kalian, melakukan hubungan suami istri sementara kalian sedang beriktikaf. Ini maknanya bahwa bagi orang-orang yang sedang iktikaf, kendati pun iktikafnya itu malam, 10 hari Allah meminta agar kita diam di masjidnya Allah, kita diam di Baitullah, agar kita pun tidak berkonsentrasi kepada yang lain, termasuk tidak melakukan hubungan suami istri pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu sebagai penutup pada khutbah ini, mari kita renungkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan Ramadan datang, Rasul menyambutnya dengan marhaban wa ahlan.
Ya Ramadan, ya mutahhir. Selamat datang wahai bulan Ramadan, ya mutahhir, bulan yang mensucikan. Qalu, para sahabat bertanya, manil mutahhir ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan bulan mensucikan itu ya Rasul? Lalu kemudian Rasul menjawab, al mutahhiru wa syahrul Ramadan atau mutahhiru minadz dzunub wal ma'asi. Yang disebut dengan mutahhir adalah bulan Ramadan, bulan yang mensucikan kita, yang mensucikan dari ad-dzunub wal ma'asi, mensucikan dari dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Semoga Allah memberikan kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa melaksanakan iktikaf kendati pun tidak full 10 hari. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Andaikan kita tidak bisa 10 hari full, yang kita bisa apa? Apakah cuma malamnya saja? Apakah cuma siangnya saja? Ataukah kita hanya bisa 2 jam tiap malamnya? Lakukan, jangan sampai tidak sama sekali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan amal ibadah semuanya. Syahrul Ramadan, syahrul mutahhir minadz dzunub wal ma'asi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.